Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah wa ba'da. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. وجميع أمته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الأسقلاني الشيخ العلامة محمد النووي البغدادي الجابر الشافعي ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bab Sudasi, bab yang membahas tentang isinya 6. Poin-poinnya isinya 6. Kalau kemarin khumasi isinya poin 5. Wa fihi, dan di dalam bab ini sab'a asyarata mau'izatan, ada 17 mau'izah, nasihat. Sintani, yang 2, khobaroni, berupa hadis atau khobar. Wal baqi, dan sisanya atharun, athar. Asar itu makalah atau ucapan sahabat. Kalau khobar, kalau bahasa kita kabar, itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bab yang 6 ini berisi 17 nasihat, yang 2 bersumber dari hadis, sementara sisanya dari athar. Asar itu ucapan sahabat. Al-maqalatul ula, makalah yang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya'a, ada 6 hal. Hunna, yang 6 itu ghoribatun, aneh atau asing. Ai, artinya ba'idatun, jauh. Anil munasabati, dari kecocokan. Enggak cocok. Kalau enggak cocok maka disebut aneh, enggak matching. Fi sittati mawadhi'a, di 6 tempat. Ada 6 yang aneh kalau ditempatkan di 6 tempat. Apa itu? Yang pertama, al-masjidu, masjid, gharibun, akan terasa asing, terasa aneh. Idza kanal masjidu, ketika masjid itu mabniyan, dibangun. Ketika ada masjid, ada musholla dibangun, fima baina qaumin, di tengah-tengah kaum atau masyarakat, la yusalluna fihi, yang tidak sholat di masjid tersebut. Masjid itu akan jadi aneh, jadi jadi asing bagi orang-orang yang enggak pernah sholat ke masjid. Masjid itu akan terasa angker bagi orang yang enggak pernah ke masjid. Mau masuk aja takut. Tapi kalau udah biasa ke masjid, rebahan ngorok sampai angker, ya tenang aja, udah biasa. Coba bagi orang yang nggak biasa ke masjid, ke musola, mau masuk aja kayaknya gimana, angker. Makanya biar masjid juga angker, sering disamperin. Kalau nggak pernah disamperin, jadi angker masjid. Kalau sering disamperin, biar tidur sampai duhur, sampai asar, sampai datang maghrib, ya asik aja iman ya. Coba dulu waktu jarang ke musola kan, ke musola kayaknya asing gitu ya. Oh,
Kita datang itu perasaan orang-orang ngeliatin kita aja, padahal nggak ada yang ngeliatin kita, kayaknya asing. Tapi udah begitu di sini, ngopi di sini, rebahan ya wes. Masjid itu akan jadi terasa aneh bagi orang yang nggak pernah ke masjid. Musola ya sama. Orang yang nggak pernah itu mau ke musola aja takut. Kadang suruh nganterin. Ai fi dzalikal masjid, artinya di dalam masjid tersebut. Wal mushafu, mushaf. Mushaf itu kertas yang ditulisi Quran, ayat Quran itu namanya mushaf. Kalau satu lembar namanya suhuf, kalau udah dijilid jadi satu mushaf. Kayak di lemari itu namanya mushaf. Mushaf itu gharibun, akan terasa aneh, asing. Idza kanal mushafu, apabila mushaf itu maudu'an, diletakkan, fi manzilin, di rumah, fi manzili qaumin, di rumah satu masyarakat, la yaqra'una fihi, yang tidak pernah membaca mushaf di dalam rumah itu. Quran cuma jadi pelengkap. Yang lebih ironi lagi, Quran dijadikan mas kawin. Dulu waktu kawin, mas kawinnya mana? Wah, seperakat alat sholat cuma mau kena sama Quran. Kalau saya jadi punya anak perempuan nggak boleh saya mah. Kalau seperakat alat sholat itu mau sholat plus sertifikatnya sama imam-imamnya, warbonnya mau. Oh, perangkat alat sholat kok cuma sejadah, mau kena sama mushaf. Cuman berapa? Paling 200.000. Loh. Lah iya, yang jadi mas kawinnya masnya. Ini mas kawin biar kelihatan kayaknya agamis. Boleh. Tapi nggak pernah dibaca. Nanti bacanya kalau bininya hamil, dibaca cuma simbolis, bacain Yusuf. Biar ganteng kayak Nabi Yusuf. Lah kalau bapaknya model begini mau lahir Yusuf gimana? Orang-orang malah suudon. Umpama ya. Ini Eman kan sekarang udah rajin ngaji nih Eman ya. Bininya umpama hamil lagi, ini bininya umpama hamil lagi, begitu ini langsung dibacain Yusuf aja pokoknya. Begitu mulai dari periksa kehamilan sampai lahiran tiap malam baca Yusuf. Begitu nanti lahir wajahnya wajah Arab. Iya. Begitu lahir wajahnya Arab. Dan Nabi Yusuf kan Arab. Wajahnya wajah Arab kan, gede, tinggi, putih, ganteng. Begitu markabanan yang diundang Tile sama Pak Idris langsung senggol-senggolan. Wih, anaknya siapa itu? Bener Eman apa bukan? Oh, jangan-jangan titipan. Ya Allah, bapaknya begini kok pengen ngarep anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf yo. Malah bahaya, mencurigakan. Wal mana tadi? Fi manzili qaumin la yaqra'una fihi, ay fi dzalikal mushaf. Mushaf itu akan jadi asing, aneh di tengah kalau diletakkan di rumah seseorang yang enggak pernah dibaca. Wal Qur'an, dan Quran itu isinya kalau kertas yang buat nulis dijilid jadi satu, itu mushafnya namanya. Gharibun, akan menjadi aneh, idza kana mahfudun, ketika Quran itu dihafalkan, fi jawfil fasik, di mulutnya orang yang fasik. Orang fasik itu orang yang Islam si Islam tapi hobi maksiat, itu namanya fasik. Artinya fi qalbi man, di dalam hati seseorang, intaqadahu, yang meyakini Quran, wa syahidahu, dan menyaksikan Quran, walam ya'mal bima fihi, tapi tidak mengamalkan Quran. Ia hafal Quran tapi hobi maksiat. Jangan dikira hafal Quran langsung jaminan enggak maksiat. Yang bunuh sahabat Ali itu orang hafal Quran.
namanya Abdurrahman bin Muljam, dibunuh, ditusuk. Siangnya baca Quran gak berhenti-henti, puasa gak berhenti-henti, malamnya tahajud gak berhenti-henti, tapi yo dikehendaki begitu malah bunuh mantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal mar'atul muslimatus salihatu, dan wanita muslimah yang salihah, ai al-muti'atu yang taat lillahi kepada Allah, walir rasuli dan kepada Rasul, al-muhsinatu yang cakep, lil umuri dalam mengerjakan beberapa urusan. Wanita muslimah yang cerdas, yang pinter, ghoribatun akan menjadi aneh, jadi asing, fi yadi rajulin ketika dinikahi oleh seorang laki-laki zalimin yang zalim. Istrinya perempuannya solihah, guru ngaji, lakinya tukang bandar togel. Kan yo kasihan perempuannya jadi aneh. Laki istrinya biasa ngisi pengajian, ngajar anak-anak ngaji, lakinya tukang mabuk. Aneh. Idza kanat, apabila perempuan itu fi ismati zaujin, di dalam pengawasan laki suami, mujawizin anil haqqi, yang melewati batas kebenaran, ilal batili, ke arah kebatilan. Seorang wanita solihah tapi suaminya ahli maksiat. Makanya biasanya kiai-kiai itu kalau santrinya yang perempuan yang mau lulus ditawarin, kalau bisa nikah udah sama sesantri aja, kalau nggak berani udah saya yang ngomong, kiainya nawarin. Ya santri laki juga begitu, daripada boyong dari boyong itu kalau istilah Sunda Bapak Ustaz. Boyong itu santri yang udah mau pulang nggak balik lagi gitu. Udah lulus. Nah, kalau istilah di Jawa namanya boyong. Kalau Sunda apa istilahnya? Apa ya? Boyong. Itu biasanya kiainya itu yaitu, Neng, Mas, nanti kalau memang berminat nikah dengan sesama alumni sini, saya yang lamarin. Daripada kamu nanti dinikah laki-laki yang nggak beres. Ya, biar menghindari, biar nggak kayak ini. Istrinya wanita solihah, muslimah, tapi suaminya ahli maksiat. Kalau bisa ya, kalau kita lihat di Al-Quran, kayaknya agak susah ya. Apa? Yang azannya dua tani, perempuan berzina, nanti ketemu lagi. Biasanya begitu emang. Ya yang doyan ya begitu. Orang ahli zina yang biasanya ketemunya itu lagi. Sayyi'ul khuluqi, yang akhlaknya buruk. Perempuan yang dinikahi laki-laki yang akhlaknya buruk, ya aneh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbukum ilayya ahsanukum akhlaqan. Yang paling aku cintai dari kalian, ilayya kepadaku, ahsanukum yang terbaik, akhlaqan akhlaknya. Al-muwatti'una aknafan, yang merendahkan pundaknya. Merendahkan pundaknya itu bahasa kinayah, artinya enggak sombong. Yu'allifuna wa alladzina yu'allifuna wa yu'lafuna. Orang yang akhlaknya baik itu orang yang mau menyayangi dan juga disayangi. Intaha, selesai. Ada huruf alif atau ha, itu artinya intaha. Wa husnul khuluqi, dan akhlak yang baik, ayyakuna, yaitu sahlal arikati, itu mudah pembawaannya. Orang yang enggak mempersulit orang lain, pokoknya ya gampang. Kadang malah ada perkara itu kalau bisa sulit, kenapa harus mudah?
diputer. Lainal janib, yang lembut pembawaannya. Taliqal wajhi, dan taliqal itu apa? Kalau orang Jawa itu sumringah. Kalau orang Betawi apa Pak? Kalau ketemu orang itu wajahnya nggak ditekuk dulu. Apa ya? Acir koyo basa Jawa. Kalau ketemu orang itu pokoknya wajahnya itu nyenengin, senyum. Kan kadang orang itu kalau ketemu orang mukanya ditekuk, ayo manyun. Kayak mikirin utang gak kelar-kelar, manyun aja. Lah yang terbaik itu kalau ketemu orang senyum, biar rumah urusan itu mumet, orang lain gak tahu. Kelihatannya kayaknya happy hidupnya, padahal di rumah urusan wah wes. Pulang ke rumah ya ada panci terbang lah. Kipas satu buat rebutan nih man, tarik sono, tarik sini. Tapi begitu keluar rumah itu wajahnya sumringah, wah sumringah. Akhlak baik itu yang begitu loh. Jadi kalau orang lihat dia itu kayaknya happy, ketemu dia itu hawanya seneng. Wah, kadang ada orang itu hawanya itu kalau ketemu dia itu malah udah belum ngomong aja ngelihatnya udah susah. Baru ketemu aja susah, apalagi kalau dia ngomong, walah wes ceritanya itu susah mulu. Kayaknya hidupnya nggak ada seneng-senengnya itu. Wah, iya. Itu bukan akhlak yang baik. Biar sesulit apapun masalah di rumah ya wes lah. Kalau diceritain ke orang, oh, iya kalau orang beli solusi. Kalau cuman itu mah cerita lu. Aduh, tambah repot. Qalilan nufuri. Kalau di situ qalilal fauri apa nufur? Apa Pak Ji? Qalilul faur. Iya, qalilul faur namanya, al faur. Orang yang sedikit al-faur itu keras. Orangnya itu enggak keras, enggak kaku. Kadang ada orang tuh kakunya kaku oyong-oyong kayak kanebo kering. Kanebo kalau kering kan kaku. Ada orang yang wataknya itu kaku. Kalau itu ya itu. Pokoknya kalau barang itu naruhnya di, misalnya bajunya dia itu di rak nomor 2, ya harus nomor 2, nggak boleh dipindah ke rak nomor 3. Wes pokoknya kalau makan itu cendoknya harus selesai, harus tengkurap. Pokoknya kalau nggak tengkurap domelin, walah wong cendok ini mau tengkurap, mau celentang, mau nungging wong cendok. Ada orang yang kaku. Kaku itu nggak bagus, kaku yang begitu. Thayyibal kalimati, dan omongannya nggak nyakitin, enak omongannya, enak. Omongannya nggak pahit. Ada orang tuh kalau ngomong nyelekit. Lebih pedes dari cabai apa namanya? Itu loh. Lebih pedes dari cabai-cabainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati, penduduk surga itu kullu hayyinin, orang yang hayyin. Hayyin itu tadi sumringah. Layinin itu gampangan, orangnya enggak kaku. Sahlin itu gampang, orangnya itu enggak apa ya, diajak kerja bakti ke mushola, ayo jalan bersihkan, ayo. Nah itu gitu loh. Enggak hitung-hitungan, wes pokoknya ayo lah. Selama demi kebaikan, ayo. Tolkin, nah itu tadi wajah sumringah. Loh, calon penghuni surga itu yang begitu, bukan orang yang kaku betutut. Kaku betutut itu bahasa Indonesianya. Kaku betutut. Boh apa Indonesianya? Asem, bukannya asem. Kalau diajak itu susah.
Orang nulis namanya salah satu huruf aja protes. Umpama nyumbang musola, tulisannya di KTP-nya Ruyani. Lah begitu ditulis di itu Royani, nama Mbak Slamet ditulis pakai O bukan pakai U. Langsung Mbak Slamet dijawab, "Mbah, itu nama saya pakai U bukan pakai O." Loh, itu saya pernah ngalami loh itu. Dulu kan jadi apa itu? Yo zaman masih ini remaja-remaja Kak Ustadz ini, Ustadz Fadli. Siapa namanya? Fadli ya. Kan jadi penerima panitia kurban itu. Lah setiap ada kambing yang datang kan dikalungin nama itu. Nah, ya karena saya tulisnya salah sehuruf, diprotes Pak Haji. Salah sehuruf tuh. Apa dulu lupa saya namanya. Nasir saya tulis Nashir. Nah, kata dia, nama saya itu nggak pakai H, pakainya T, Natsir. Ya Allah, tulisan di kambing aja diprotes. Lah kalau di kakak, di akte mau nanti akan berlanjut di ijazah, berlanjut di KTP, lah ini di kambing. Ada orang yang kakunya kayak begitu. Iya. Umpama namanya Herman Setiawan. Ketaunya namanya Eman, dikasih undangan ditulis Eman. Ini bukan saya ini. Nama saya itu Herman bukan Eman. Orang kok kakunya kayak begitu. Usah kaku-kaku jadi orang deh. Warrajulul muslimu, dan seorang laki-laki muslim as-solihu yang soleh, gharibun akan menjadi aneh fi yadim ra'atin radiyatin, ketika menikahi perempuan yang rodiyah. Nah itu kalau pakai dal rodiyah itu artinya berperilaku buruk. Kalau ada namanya rodiyah. Tapi kalau pakai dot rodiyah artinya bagus. Rodiyah itu wanita yang diridhoi. Tapi kalau rodiyah pakai dal itu artinya wanita yang buruk. Pakai dal artinya itu rodiyah. Pakai dot atau pakai dal? Kalau pakai dot itu wanita yang diridhoi. Tapi kalau rodiyah pakai itu tuh yang di situ rodiyah itu wanita yang berperilaku buruk. Jangan-jangan punya keluarga namanya rodiyah lagi. Lihat nggak kelakuannya buruk nggak ini? Kalau kelakuannya buruk berarti rodiyah pakai dal. Mungkin itu dijamin. Iya. Ya, mau Ai idza kana, apabila seorang laki-laki yang soleh itu fi muasyaratin ra'atin wadi'atin fil hasad, ia berada di tengah-tengah keluarga wanita yang wadi'atin rendah, fil hasabi dalam hasabnya. Hasab itu kesehariannya. Ya. Haqiratin dan hina fin nasabi dalam nasabnya, keluarga atau keturunan. Laki-laki soleh, alumni pondok, rajin ngaji, yuk ngajar ngaji, bininya, wih, pakai celana yang you can see. Celananya wahai, bukan hawai, bukan wahai. Ya kebetulan orangnya mulus, pakai celana cuman sepotong kan wahai. Wahai, manggil-manggil wahai. Ya orang kebetulannya bohai lagi mana ya. Lakinya mah penceramah kesono kemari, giliran bininya tatoan. Rambutnya kayak kesiram kuah lontong coklat. Wes. Asing gitu ya. Ya asing lah. Lakinya begitu, perempuannya gitu kan jomplang namanya, asing. Ya kayak tadi perempuan solihah, lakinya begitu, wes jomplang. Makanya kan kalau di Jawa itu kalau nikah ya wes hitung-hitung bebet, bibit, bobot. Kalau Jawa Pak Haji. Kalau di Islam ada namanya sekufu. Kufu itu apa ya, setingkat lah. Biar enggak jomplang. Sekufu itu ya agamanya, akhlaknya,
Kalau bisa ya nasab keturunannya, biar gak jomplang. Kalau jomplang ya kasihan juga. Asik. Sayyi'atil khuluqi, yang buruk akhlaknya. Qala ba'dul bulagha, berkatalah sebagian ahli balaghah, al husnul khuluqi, orang yang akhlaknya baik, min nafsihi, dari dirinya, fi rahatin, dalam kenyamanan, wan nasu minhu fi salamatin, dan orang lain akan merasa aman, salamah, selamat, aman. Orang akhlaknya baik itu dirinya nyaman, orang lain aman. Punya tetangga akhlaknya baik, aman kita. Tapi wasayyi'ul khuluq, orang yang buruk akhlaknya, annasu minhu fi bala'in, orang lain akan susah. Lah orang akhlak buruk itu bisa dirasakan orang lain. Kalau dia ada, tetangga kanan kiri susah. Waduh, dia ada. Sendal yang asalnya di luar dimasukin, jemuran di luar dimasukin. Dia ada, bahaya itu. Pokoknya dia nggak, orang-orang merasa nggak aman aja dengan keberadaan dia. Wa huwa min nafsihi fi ina'in, dan dia di dalam dirinya ina'in, kesulitan, sulit. Orang kalau akhlaknya buruk bergaul dengan orang ya sulit. Wal alimu, dan orang alim yang ke-6, gharibun, akan terasa asing, idza kana muqiman, apabila ia tinggal baina qaumin, di tengah-tengah masyarakat, la yastami'una ilaihi, yang tidak mendengar omongannya. Orang pinter tapi enggak digubris, enggak dianggap keberadaannya, jadinya ya asik. Ai la yulquna sam'a ila hadisihi, orang-orang itu tidak mau mendengar ila hadisihi, terhadap omongannya orang alim itu. Dia orang alim tapi enggak dianggap di masyarakat, itu enggak dianggap sama sekali. Jangankan untuk imami, untuk doa tahlilan aja enggak dipersilahkan. Kan asing ya, pelongok. Nggak dianggap, keberadaannya nggak dianggap. Lah orang kalau keberadaan nggak dianggap itu kan ya kasihan ya. Ya kita ada tapi nggak dianggap ada itu. Kasihan. Lah orang alim yang begitu itu kasihan. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ilaihim, sesungguhnya Allah la yanzuru, tidak melihat atau cuek ilaihim, kepada mereka. Ai haula'il qaumi, artinya kaum tersebut atau masyarakat tersebut, alladzina la yusghawna, mereka yang tidak memperhatikan, tidak mendengarkan, ila kalamil alim, kepada kalamnya, nasihatnya orang ahli ilmu. Yaumal qiyamati, tidak dilihat itu tadi, yaumal qiyamati, di hari kiamat, nazrul rahmati, dengan pandangan sayang. Wa yahtamilu, dan mengandung ayyarji ad-dhamir, kata ilaihim, itu kan dhamir, kata ganti, mereka, ilal mazkurin, kepada yang disebutkan dari atas tadi. Awalan, di awal maksudnya, wahum, yaitu alladzina lam yusallu fi dzalikal masjid, orang yang tidak dianggap atau dicueki oleh Allah di yaumul kiamat nanti. Yang pertama, orang yang enggak pernah mau sholat berjamaah di masjid, padahal rumahnya dekat masjid. Maka walaupun rumahnya dekat, tapi kalau enggak pernah ke masjid, yo asik, aneh. Cuekin, mau terserah mau ngapain kek. Lah kalau kita baru datang kok dicuekin, kan sakit ya. Misalnya ada orang ngumpul, kita datang, Assalamualaikum, nggak ada yang jawab salam, asik main catur ya. Kita duduk, gimana ini kabar, meneng aja kan, sakit hati. Itu padahal sesama manusia lah, nanti di akhirat waduh dicuekin.
Walam yaqra'u fi dzalikal mushaf, dan orang yang enggak baca mushaf Quran. Quran dibeli tapi enggak pernah dibaca. Wal khariju an amrillah, dan orang yang keluar dari perintah Allah alias menentang perintah Allah, atau orang fasik itu tadi itu. Rajin baca Quran tapi maksiatnya yo tekun. Darus rajin tadarus, pulang tadarus, megang HP, pasang slot. Wes, angel iki. Wasayyul khuluqi minar rajuli wal mar'ati, dan akhlak yang buruk baik itu laki-laki maupun perempuan. Wa man lam yattabi kalamal alim, dan orang yang tidak ikut apa kata orang alim. Nah, ini 6 yang menjadi aneh di hadapan 6 hal. Di antaranya ya tadi masjid, musola itu akan jadi asing, jadi aneh di tengah-tengah orang yang nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola. Wallahu a'lam bishawab.